Eh, oke, selamat pagi semua. Jadi pagi hari ini ya kita beruntung banget ya karena hari ini kita dapat satu sesi belajar tentang pencernaan Bapak Ibu. Ya, pencernaan itu penting banget ya, tetapi mungkin untuk orang-orang awam seperti kita nggak tahu tuh gimana sih jaga pencernaan. Kenapa sih banyak orang dramanya tuh di sakit lambung, GERD lah, inilah dan itulah, bener nggak? Banyak ya yang berpenyakit seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu hari ini yang menjelaskan tentang pencernaan dan produk Atomi apa yang bisa membantu kita, bukan saya Bapak Ibu, tetapi seorang dokter Bapak Ibu ya. Nah, kebetulan dari Bogor ya. Beliau adalah Dokter Alfian ya, suaminya dari Teknovia. Ya, jadi saya nggak langsung aja, kita langsung to the point aja, kita langsung belajar aja ambil waktunya. Mari kita sambut. Selamat pagi. Dokter Selamat pagi, Alfian. selamat Pagi, pagi Mbak Pak Silvi. Dokter. Selamat Ah, pagi. Jelas suara eh, saya ya? jelas-jelas. Cuma saya lagi cari Dokter Alfian mana ya? Saya lagi cari. Ininya kameranya boleh? Kameranya dinyalain. Nah, oke. Silakan. Baik. Nah, Hmm, selamat pagi. baik, baik Saya Mbak yang share Silvi. atau dokter aja yang share screennya? Saya yang share aja. Nanti saya share aja Mbak Oke, Silvi siap ya. ya. Silakan, Nanti silakan, saya silakan. share aja. Siap, siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. salam sejahtera buat Pagi. semua Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya banggakan, yang saya hormati. Pada kesempatan pagi ini saya diberi amanah untuk berbagi sharing terkait masalah pencernaan dan salah satu produk daripada Atomi yang saya kira Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah memahaminya dan mengetahui. Ya, dan saya juga berharap mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan buat Bapak-bapak, Ibu-ibu. Semoga menjadikan pengetahuan lah, bagian pengetahuan terkait masalah pencernaan, khususnya yang berkaitan nanti bagaimana peran Atomi, Fine Gem di sini terhadap proses pencernaan itu. Ya. Kemudian yang saya banggakan juga nih buat ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada pagi ini yang sudah menyempatkan diri untuk bergabung di dalam sharing knowledge ini, itu sangat luar biasa sekali, sudah menyempatkan waktunya, sehingga mudah-mudahan menjadi keberkahan dan menjadi bahan bagaimana nanti menghadapi eh, apa klien-klien ataupun pada saat prospek terhadap eh, individual ataupun kelompok, eh, sehingga apa yang Bapak-Bapak Ibu cita-citakan seperti tadi Mbak Silvi sampaikan dari sisi bisnisnya itu menjadikan meningkat atau berhasil seperti apa yang Bapak-Bapak Ibu-Ibu cita-citakan. Saya diberi waktu 20 menit ya Mbak Silvi ya. Halo, saya diberi waktu 20 menit, Lebih pun 25 nggak menit. apa-apa, dokter. Oh, soalnya takut-takut Iya. kebablasan ini. Oke, oke. Jadi kalau Silakan, kita silakan. bicara masalah pencernaan, jadi saya coba berbicara eh, sebagai awam, untuk orang awam, apa sih itu pencernaan tuh bagaimana gitu, terkait dengan proses yang terjadi pada saat kita mulai mengunyah makanan sampai terakhir hasil-hasil metabolismenya yang kita keluarkan dari tubuh. Ya, jadi izin saya kasih sebentar. Terlihat jelas nggak, Mbak Silvi, Bapak Ibu sekalian? Aman, dok? Jelas ya, Jelas, jelas. jelas ya ini. Ini saya bikinnya pakai satu tool, Mbak Silvi ya, jadi memang agak rame, agar biar tidak terlalu ngantuk gitu. Ini kekinian ya. Jadi gini, kita usia boleh tua, tapi jiwa tetap harus Gen Z. Ya. Bagaimana cara untuk menjadi Gen Betul. Z itu? Salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengkonsumsi Atomi tadi gitu loh. Ya, produk-produk Atomi. Jadi usia boleh tua, tapi kondisi fisik tetap
Gen Z, ya didukung oleh produk-produk dari Atomi. Nah, ini kita berbicara masalah pencernaan, ya pencernaan dan Fine yang ada di salah satu produk yang diproduksi oleh Atomi ini. Jadi nanti saya akan berbicara pencernaan ini ya secara simpel, secara singkat aja, itu seperti apa. Kemudian bagaimana peran daripada Fine Gym. Fine Gym itu bagaimana komposisinya dan bagaimana kontribusinya terhadap pencernaan kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita agar bisa menjaga kesehatan lambung kita, agar kita bisa menjaga dari hal-hal yang terjadi dengan masalah yang ada di dalam eh, pencernaan kita secara umum, khususnya mungkin lambung, karena awal daripada segala mulai proses eh, metabolisme atau pencernaan itu dimulai itu sebetulnya di lambung. Meskipun sebetulnya awalnya itu dari mulut, tapi proses ya, saya katakan proses itu dimulainya adalah di lambung. Ya. Nah, kalau kita bicara sistem pencernaan, jadi pencernaan itu adalah satu sistem. Jadi satu sistem dari hulu ke hilir, ya. Itu melibatkan beberapa organ yang bekerja sama, ya, bekerja sama untuk mengolah makanan sampai kepada penyerapan nutrisinya. Nah, kenapa kumpulan beberapa organ? Jadi pencernaan ini bersifatnya multi organ, ya, multi organ. Itu tidak hanya dari mulut, lambung, usus, kemudian eh, pembuangan, itu, tapi melibatkan juga hati, melibatkan juga pankreas, melibatkan juga empedu, dan melibatkan juga pikiran kita. Dalam hal ini adalah otak, ya, paling atas otak. Coba Bapak-bapak, Ibu bayangkan, ya, saat kita sebelum masuk ke dalam pencernaan, kita membayangkan makanan aja, membayangkan makanan itu kan di dalam pikiran kita. Itu sudah bagaimana respon tubuh kita terhadap itu baru hanya sebagai hayalan. Itu sudah merespon. Responnya apa? Munculnya lah air liur, kan begitu, kan gitu ya. Kemudian muncullah di dalam lambung, asam lambung gitu loh. Nah, ini makanya kenapa sistem pencernaan itu organ yang melibatkan beberapa eh, organ aja, tidak satu organ. Sehingga kelainan pun itu bisa diakibatkan oleh organ-organ tersebut. Misalnya aja segini, contohnya orang terlalu banyak pikiran. Pikiran itu kan ada di otak kita, ada di dalam kepala kita. Ini organ otak besar. Kita semakin stres ya, secara fisik, itu akan merangsang banyaknya rangsangan asam lambung, ya kan? Asam lambung. Sehingga apa? Sehingga bisa menyebabkan erosi atau misalnya lecet-lecet di selaput lendir lambung yang sakit luar biasa perihnya. Yaitu orang mungkin kenal sekarang sakit mah gitu ya. Yang lama-lama orang sakit mah juga nanti kalau dia asam lambungnya itu naik kepada tenggorokan, itu yang disebut sebagai GERD, gastroesophageal reflux eh, apa disease. Jadi asam lambung yang naik ke kerongkongan karena antara kerongkongan dan lambung itu ada katup. Katup itu menjadi lama-lama menjadi lemah. Ya, menjadi lemah asam lambung akan naik ke sana dan itu bisa menyebabkan sakit rasa terbakar di daerah dada, ya, atau mungkin bisa menyebabkan batuk yang berlebihan. Nah, itu hanya masalah karena kita terlalu banyak pikiran. Itu makanya kenapa saya katakan bahwa ini adalah merupakan kerja berbagai macam organ. Itu ya. Kemudian juga kalau kita membayangkan makanan yang kurang enak atau misalnya melihat sesuatu yang tidak berkenan dengan kita, akhirnya rasa lapar itu juga akan hilang. Kan seperti itu. Dan yang paling prinsip bahwa salah satu organ pencernaan itu lambung, itu bisa di, diatur gitu,
diatur, ya, bisa dididik, ya. Artinya kalau misalnya setiap pagi kita mulai sarapan itu jam 9 atau jam 8, maka pada jam-jam itu sebetulnya zat-zat yang akan membantu di dalam proses pencernaan itu muncul di dalam lambung. Salah satunya adalah asam lambung. Nah, gitu. Jadi lambung ini bisa kita kita didik. Artinya kalau kita misalnya mau mencoba, oke, diundur makannya jam 11 makan siang sama makan pagi sama makan siang gitu. Itu memang nanti akan menjadi kebiasaan bahwa pada jam-jam segitu itu lambung sudah mengeluarkan sinyal, ya, sudah mengeluarkan salah satu zat namanya asam lambung, dan itu yang sangat luar biasa. Asam lambung itu HCl bahasa kimianya, dan itu sangat 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 kuat sekali. Ya, bayangkan aja kalau selaput lendir di bibir gitu dikasih cuka, kan seperti itu, lama-lama jadi merah, lama-lama menjadi lesi namanya, menjadi iritasi, menjadi lecet, kan sakit. Bagaimana dengan di lambung? Sama, di lambung juga seperti itu oleh asam lambung. Nah, ini jadi salah satu nanti kontrolnya adalah seperti itu. Ya, nah ini proses terjadinya penyakit. Ya, tetapi nanti lebih lanjutnya kita sambil berjalan aja, karena pada kesempatan ini saya akan menyampaikan eh, proses ringkas aja mengenai pencernaan. Nah, pencernaan itu di mana? Kita mulai pencernaan itu adalah dimulai pada saat kita sebelum makan. Yang tadi saya sampaikan, ya, sebelum makan dengan sajian terhidang, ya, itu sudah mulai merangsang mengeluarkan air liur, ya. Produksi air liur sudah mulai siap. Di mana air liur itu adalah di dalam mulut, gitu ya. Itu di dalam mulut. Air liur di dalam mulut. Fungsinya air liur di dalam mulut ini adalah selain mengandung enzim amilase namanya, juga untuk membantu melicinkan makanan yang sudah dikunyah agar mudah masuk ke kerongkongan. Ya. Ya, bayangkan kalau makanan itu tidak licin, tidak ada pelicin yang masuk ke kerongkongan, misalnya pada satu kondisi tidak, air liur itu tidak ada, itu kan saya katakan bisa perih. Ya, bisa perih, bagaimana rasanya selaput lendir di mulut itu digesek oleh benda yang keras. Ya. Nah, kemudian dari kerongkongan masuk kepada lambung. Nah, disinilah proses asam lambung dan enzim-enzim yang berperan berfungsi di dalam mencerna makanan. Ya. Kemudian dari lambung dia akan masuk kepada usus halus. Di usus halus itu juga terjadi proses proses lebih dihaluskan lagi hasil-hasil pencernaan tadi, sehingga mudah terjadi penyerapan. Ya. Penyerapan nutrisi inilah yang terjadi di usus halus. Ya, di usus halus. Kemudian dengan adanya makanan di dalam usus halus, di pankreas dan hati juga mengeluarkan beberapa cairan enzim pencernaan yang untuk lebih membantu lagi proses yang terjadi di eh, usus halus. Selain juga itu kantong empedu, ya, di mana kantong empedu itu mengeluarkan empedu yang berfungsi di dalam memetabolisir lemak, ya. Nah, kemudian dari usus halus itu kan dia sudah menjadi setengah cairan, ya, karena sudah diproses sedemikian rupa, dan di situ terjadi penyerapan nutrisi untuk disebar ke seluruh tubuh. Kemudian masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar terjadilah proses penyerapan air. Di situ, ya, penyerapan air, sehingga terjadi agak pemadatan di dalam hasil metabolisme yang akan dikeluarkan lewat rektum dan ya, proses buang air besar eh, pada pagi hari pada umumnya, gitu, ya. Ya, pencernaan itu itulah langkah-langkah proses terjadinya pencernaan dari mulai mulut sampai kepada eh, usus besar, ya. Jadi itu terjadi pada saat kita melakukan satu aktivitas makan misalnya. Ya, jadi mulai di mulut itu sudah mulai terjadi itu, ya. Jadi mulut pengunyahan, ya, agar makanan menjadi lebih kecil, ya, kemudian dibantu dengan air liur bagi untuk melembabkan dan melicinkan agar mudah masuk ke kerongkongan dan kepada lambung,
di lambung diproses lagi, ya protein dipecah, kemudian asam amino apa karbohidrat dipecah, lemak dipecah, masuk ke dalam usus halus, lebih halus lagi, ya dibantu dengan enzim-enzim pencernaan dari pankreas dan empedu, sehingga di dalam usus halus akan makanan menjadi lebih lembek dan jadi cairan setengah cair, ya yang dimana di situ terjadi proses penyerapan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian di dalam usus besar diabsorpsi juga air sehingga terjadi pemadatan sampai kepada dikeluarkan. Nah, inilah gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu di foto, badannya ini sistem pencernaan seperti ini ya. Dari mulai lambung itu ada pankreas, nih pankreas ya, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak mengetahui bahwa ini adalah penghasil insulin ya. Salah satunya penghasil insulin yang mengatur kadar gula darah, ya. Ada kantong empedu ya, yaitu, ya. Kemudian ini ada usus halus ini, usus halus ya. Jadi semua produk-produk ini kan masuk ke dalam usus halus, kemudian usus besar ya, bisa terjadi penyerapan cairan di sini sampai kepada rektum dan kepada anus ada di sini. Nah, sekarang peran-peran enzim itu seperti apa ya? Peran-peran enzim di dalam pencernaan itu ada seperti amilase, kemudian ada eh, ya ada amilase, tripsin dan lipase. Amilase itu juga ada namanya bahasa biasanya ludah ya, ludah di mulut, dan ada yang di lambung dari pankreas ya, ada amilase perut namanya, ada ludah perut ya. Kemudian tripsin, kemudian lipase ya, dan asam seperti HCl tadi yang akan memecah makanan terutama protein menjadi yang lebih kecil lagi seperti gula, asam amino, asam lemak, dan gliserol. Dan inilah nanti enzim-enzim inilah yang akan bekerja membantu menguraikan asam-asam amino, lemak, dan gliserol tadi sehingga terjadi mudah penyerapan di dalam usus halus tadi. Ya, jadi ini ya amilase, gula menjadi lebih kecil, dalam hal ini adalah karbohidrat, ya karbohidrat, yaitu baik di dalam nasi, umbi-umbian dan lain sebagainya. Tripsin protein ya, baik protein hewani dan protein nabati. Kemudian lipase lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi pada prinsipnya di dalam pencernaan kita itu ada tiga yang fokus utama adalah karbohidrat, lemak, dan protein ya. Di mana nanti porsinya ada masing-masing berapa persen yang harus ada di dalam tubuh kita. Yaitu mungkin nanti kalau bicara kita masalah gizi ya, yang paling penting di sini adalah inilah enzim-enzim yang bekerja di dalam sistem pencernaan tadi. Nah, jadi ini setiap organ yang tadi saya katakan bahwa di mulut ya, ya sudah terjadi pemecahan karbohidrat selain melakukan penghalusan dari makanan yang kita makan ya. Jadi seperti kita ketahui kan bahwa kita dianjurkan mengunyah sebanyak 32 kali. Artinya bahwa konsistensi makanan itu menjadi lebih kecil, lebih mudah nanti untuk diproses lebih lanjut. Lain halnya kalau makanan itu kita telan mentah-mentah. Artinya proses itu akan dimulai di mana? Proses itu nanti akan dimulai di lambung dan itu akan mempengaruhi proses penyerapan selanjutnya karena tidak terjadi penghalusan ya, menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Ya, tapi kalau sudah di mulut itu kita melakukan pengunyahan dengan baik sehingga di dalam lambung proses itu jauh lebih mudah lagi ya. Jadi makanya itu pentingnya gigi ya, pentingnya kita bagaimana menjaga gigi kita agar tetap sehat ya, agar tetap sehat, tetap bagus sehingga proses pencernaan juga menjadi lebih baik ya. Ya mungkin salah satu bagaimana kita menjaga agar gigi kita tetap baik dan bagus ya itu saya rasa di Atomi juga ada ya untuk pencegahannya ya, pemeliharaannya melalui pasta giginya itu yang saya rasa juga cukup baik ya. Ya jadi memang Atomi ini holistik gitu. Dari hulu ke hilir itu ada produk yang dari sisi kesehatannya sangat membantu sekali gitu.
Jadi arti kata yang saya katakan tadi, kalau misalnya kita tidak mau menjaga mulut kita, menjaga gigi kita, ya apa, memeliharanya tidak baik, bagaimana proses pencernaan juga tentunya akan tidak baik. Jadi akan percuma kalau kita memakan atau mengkonsumsi katakanlah fine gym ya, kalau misalnya proses pengunyahan di mulut kita nggak sempurna gitu ya. Jadi menurut saya alangkah baiknya juga Bu Silvi ya, orang itu juga selain ditawarkan juga fine gym misalnya, juga ditawarkan bagaimana memelihara mulutnya, memelihara giginya, sehingga ya tadi ya ambilase enzim-enzimnya juga berproduksi dengan baik. Ya, gitu. Kemudian dari lambung itu ada asam klorida atau HCl, yaitu akan memecahkan protein, kemudian menjadi protein yang lebih lanjut lagi, nanti pada proses-proses seterusnya yang bisa diabsorpsi di dalam usus kecil, karena protein ini juga nanti banyak fungsinya, ya, banyak fungsinya. Kemudian nah di usus halus, ya di usus halus itu adalah menjadi makronutrien yang mudah diserap zat-zat nutrisinya tadi, ya. Nah, jadi ini secara sederhana saya gambarkan prosesnya seperti ini, ya, proses dari proses pencernaan, kemudian eh, nah, bagaimana sekarang hubungannya dengan fine gym gitu ya? Kenapa kita eh, membutuhkan nutrisi fungsional ini gitu, suplemen apa nutrisi fungsional seperti fine gym gitu? Ya, apakah akan membantu kita gitu di dalam proses pencernaan tadi? Ya, karena kalau saya lihat di dalam komposisi apa fine gym itu ada enzim-enzim, enzim-enzim yang tadi dipakai di dalam proses pencernaan tadi, dari mulai amilase, ya, terutama amilase ludah perut, kemudian protease untuk memecah protein, lipase untuk memecah lemak, selulase untuk serat, kemudian laktase, ya, ada laktase, kemudian ada bromelain. Nah, ini yang sangat menarik adalah adanya bromelain. Ya, ada kondisi-kondisi kapan bromelain itu bekerja gitu. Bagaimana diperlukan. Jadi fine gym itu menurut saya ada cukup 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 lengkap karena ini ada bromelain. Bromelain itu satu enzim yang ada di dalam bonggol nanas gitu ya. Jadi kelebihan dari fine gym dengan enzim-enzim produk lain adalah bahwa ini ada bromelain. Selain saya lihat juga di sana ada papase, papain. Papain itu adalah ekstrak daripada daun pepaya. Dan itu di dalam secara medis digunakan sebagai anti atau memperbaiki proses peradangan. Ya, peradangan misalnya eh, luka gitu ya, mempercepat proses penyembuhan luka. Ya, ini yang paling menarik bahwa di dalam Pygem itu ada bromelain. Jadi inilah yang harus concern bagaimana bisa menjelaskan bromelain itu. Jadi bagaimana kondisi nanti bromelain itu seperti apa. Ya, nah kemudian apakah kita tiap hari boleh mengkonsumsi atau fine gym? Kapan kita mengkonsumsi fine gym? Nah, itu ada kondisi-kondisi di mana salah satunya adalah bahwa kita merasa bahwa apa istilahnya eh, eh, kondisi apa namanya kondisi badan kita ya, terutama yang berhubungan dengan organ-organ pencernaan itu agak bermasalah, ya, agak bermasalah. Satu, yang kedua yang tadi bagaimana nanti eh, sikap apa namanya langkah atau perilaku kita di dalam proses mengunyah gitu loh. Ya kan orang ada yang makannya betul-betul 32 kali kunyahan, ya. Ada yang main 2 3 kali langsung telan, ya kan? Dan itu kan tidak menjadikan zat-zat itu menjadi lebih kecil, tapi menjadi lebih besar lagi, dan itu membutuhkan proses banyak enzim untuk menghancurkannya gitu. Yang lain kalau 32 kali itu udah halus, udah bagus gitu. Di dalam pencernaan juga dengan adanya enzim-enzim tadi, mesinnya udah bisa melakukan proses selanjutnya. Nah, kemudian kalau dilihat ya ini secara
secara produk, Fine Gym ini betul-betul menurut saya cukup di dalam komposisinya, ya. Ada tiamin, ya, ada asam pantotenat, ada biotin. Ini mereka adalah kofaktor, koenzim, artinya yang membantu enzim itu bekerja dengan baik. Ya, kalau tanpa ada eh, eh, kofaktor ini, koenzim ini, enzim tidak akan bisa maksimal. Ya, seperti vitamin B1 di dalam tubuh menghasilkan, betul ada di dalam tubuh. Cuman apakah cukup? Nah, itu yang kita agak tidak tahu sampai seberapa banyak itu kecukupan vitamin B1 sebagai koenzim di dalam proses metabolisme tadi. Nah, kemudian komposisi yang lainnya adalah menariknya bahwa Fine itu juga ada ini chicory dietary fiber. Ini satu tanaman, kalau saya lihat ini satu tanaman yang banyak mengandung serat. Ya, ini udah satu serat gitu. Artinya tidak hanya enzim aja, tidak hanya koenzimnya aja, tidak hanya kofaktor yang membantu enzim, tetapi juga ada serat. Ya, sehingga dengan mengkonsumsi Fine istilahnya kecukupan serat kita di dalam proses selanjutnya agar proses pembuangan itu menjadi lebih baik adanya dengan adanya seratan. Nah, kemudian ada juga papaya extract powder. Nah, ini yang mengandung papain tadi, papase itu di dalam proses peradangan sama bromelain. Ya, nanti akan kita lihat fungsi bromelain seperti apa. Nah, ini yang tadi saya bilang koenzim, ya. Koenzim ini ya terutama pantotenat, vitamin B1, biotin itu membantu proses-proses pemecahan tadi, protein, karbohidrat dan lemak tadi dalam menghasilkan satu energi. Jadi kalau kalau ini tidak ada, artinya proses-proses kerjanya akan sangat lambat sekali. Nah, ya, akan lambat bahkan mungkin tidak ada sehingga apa? Sehingga sel-sel itu kekurangan energi. Jadi bagaimana Ibu bayangkan kalau Ibu menggerakkan tangan ke depan itu bekerjanya itu jutaan miliaran sel. Sel itu perlu bergerak untuk misalnya eh, tangan itu menggenggam gitu. Ya, kalau ini tidak ada, ya otomatis proses ini tidak akan berjalan secara maksimal. Makanya akan terjadi orang mungkin kelelahan, ya, kekuatan dan sebagainya tidak ada. Ya, ini yang tadi saya gambarkan proses secara kimiawi bagaimana eh, peran daripada vitamin B1, pantotenat, kemudian biotin sebagai koenzim membantu proses-proses di dalam menghasilkan tenaga. Ya, ini bisa dilihat nanti ini secara 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 kimiawi seperti ini. Nah, kemudian bromelain, ya, itu suatu enzim, ya. Ternyata dia juga membantu di dalam mengelola kolesterol untuk lebih menjadi eh, lemak gitu ya. Artinya bahwa bromelain juga mengendalikan pembentukan lipid dari kolesterol yang ada di lambung tadi. Ya, lipid di dalam darah itu Ibu bisa lihat di dalam pemeriksaan laboratorium seperti LDL atau HDL. Ya, di mana kalau kita kadarnya LDL terlalu tinggi, nah itu akan menyebabkan penumpukan plak-plak namanya, ya, plak-plak namanya di dalam pembuluh-pembuluh darah, terutama pembuluh darah kecil. Misalnya kalau di jantung bisa menyebabkan sakit jantung. Kalau misalnya di otak orang bisa menyebabkan stroke dan lain sebagainya. Ya, nah, bromelain bisa membantu itu, ya, membantu mengurangi produksi karbohidrat menjadi lemak, menjadi asam lemak, yaitu lipid, ya, lipid, LDL dan HDL. Ya. Selain itu juga bromelain mempunyai efek antiinflamasi tadi, jadi anti peradangan, anti infeksi, anti peradangan di dalam otot-otot di dalam selaput lendir lambung. Ya, jadi kalau yang tadi saya katakan, kalau selaput lendir lambung lama-lama tergerus sama asam, lama-lama akan menjadi lecet. Ya, bromelain itu mempunyai fungsi meng- jadi menghindari
infeksi itu peradangan itu tidak meluas, ya tidak meluas, bisa mengurangi ditambah dengan ekstrak pepaya tadi, papain, sehingga proses penyembuhan lebih baik, ya. Sehingga pada orang-orang yang menderita mah atau ya bahasa medisnya dispepsia atau mungkin orang dengar gastritis itu sangat membantu dengan adanya bromelain ini, ya, sehingga gejala-gejalanya itu baik itu sakit ataupun merasa kembung itu bisa terreduksi oleh bromelain ini, ya. Jadi ini kelebihan dari Fine itu adalah di bromelain, ya. Ya karena juga Fine ini juga membantu bagaimana eh, ada penelitian dia bisa melisiskan plak-plak, ya, yang plak-plak tadi di dalam pembuluh darah jantung. Memang penelitiannya mesti lebih lanjut. Ini baru pada tikus. Ya, itu sangat membantu di dalam penghancuran plak-plak yang ada di dalam pembuluh darah kecil khususnya di jantung. Ya. Selain itu juga dia membantu mereduksi lemak-lemak yang ada di hati. Jadi bagus juga pada orang dengan gejala fatty liver atau pelemakan hati. Dua hal di situ bahwa akan terjadi reduksi dan penumpukan untuk penyimpanan lemak di dalam hati juga itu jauh berkurang. Jadi memang Fine Gym ini juga dianjurkan orang dengan gejala adanya gejala apa perlemakan hati, ya, ataupun pada pemberian yang orang terkenal dengan penyakit dispepsia atau gastritis tadi atau mah, ya. Tapi tentunya juga diimbangi dengan obat-obat, ya. Artinya gini, kalau misalnya bapak-bapak ibu-ibu sekalian kan kalau obat-obat mah itu kan ada apa? Ada semacam eh, sirup gitu, ya. Itu hanya sifatnya melapisi lambung. Ada obat yang untuk mengatasi asam lambung, itu hanya untuk menahan produksi HCl, ya. Tapi tidak bagaimana memperbaiki yang lecet tadi. Nah, itu peran bromelain itu di situ. Sehingga yang lecet tadi itu akan bisa menjadi berkurang. Ya, selain pencernaan menjadi bagus. Nah, kemudian juga pencernaan menjadi bagus karena di dalam Valium tadi ada serat-serat gitu. Jadi memperbaiki, melancarkan di dalam proses pembuangan hasil-hasil metabolisme, ya, proses pembuangan buang air besarnya. Jadi lebih baik, lebih bagus, ya. Sama juga nanti bagaimana eh, lemak-lemak itu tidak diabsorpsi secara maksimal, ya, tidak diabsorpsi secara maksimal oleh bromelain ini sehingga bisa dikeluarkan lewat eh, buang air besarnya tadi, gitu, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan ini hanya sebagian kecil yang bisa bapak-bapak ibu pahami, ya. Kemudian kalau ada hal-hal yang ya ingin ditanyakan mangga, tapi mungkin sebelum ditutup mungkin ada nanti ada eh, testimoni dari istri saya sendiri, Mbak Silvi, ya, untuk testimoni. Kemudian memang Ya, saya sendiri memang mempunyai berhubungan dengan pencernaan ini terutama di lambung dan saya konsumsi memang Flying Game saya sendiri, ya, alhamdulillah jauh lebih berkurang gitu, ya. Jadi sekali lagi, ya, mudah-mudahan ini menjadi amanah buat kita bisa disampaikan kepada orang yang memang membutuhkan Flying Gym itu, kemudian dasarnya seperti apa, ya. Karena memang tadi Flying Gym itu yang sangat luar biasanya itu adalah ada bromelain, ya. Bromelain itu satu enzim, ya, yang memang di tubuh itu memang tidak ada, ya, memang sedikit sekali, tapi dihasilkan dari punggol nanas. Nah, ini yang luar biasa. Sama ada papaya di situ, ada papaya papain yang memang dipergunakan pada perbaikan penyembuhan proses-proses peradangan, ya. Selain itu juga ada fiber, tadi ada cicori itu, ya, itu kan satu tanaman, ya, yang seratnya cukup tinggi gitu loh. Jadi itu bagus di dalam proses melancarkan buang air besarnya, seperti itu, ya. Nah, tentunya juga satu hal lagi bahwa Pine Gym ini dikonsumsi, alangkah bagusnya adalah setelah selesai suapan terakhir, ya, agar lebih maksimal kerjanya gitu, karena enzim-enzim ini bisa maksimal kerjanya, ya. Jadi jangan tunggu 1 jam 2 jam, begitu suapan terakhir langsung minum Pine Gym, ya. Itu seperti itu. Yang kedua juga pada kondisi-kondisi ada diare, ya, itu juga bisa diberikan, ya, Pine Gym, ya, itu untuk membantu bagaimana nanti untuk memproses
pengurangan dari produksi diare itu sendiri gitu. Ya, meskipun secara ilmiah ini masih belum bisa dikatakan bagaimana proses enzim-enzim tersebut terhadap prosesnya diare. Tapi dari pengalaman klinis, kalau ada orang diare dengan pemberian enzim ya, alhamdulillah itu frekuensi diarenya itu juga semakin berkurang. Berkurang. Mungkin itu Mbak Silvi yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan nanti bila berhadapan dengan eh, klien ya, ataupun orang yang akan diprospek nanti. Ya, sehingga bisnisnya itu bisa berhasil ya. Karena orang percaya bahwa bahwa yakin dengan satu produk dan dia biasanya akan terus melakukan apa menggenggam erat itu produk gitu ya. Baik itu mungkin Mbak Silvi nanti selanjutnya mungkin testimoni. Ya terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Alfian ya untuk sharingnya. Mungkin sebelum saya mengkomentari apa yang tadi dokter sampaikan, boleh mungkin Teh Novia mau sharing dulu testimoninya. Silakan Teh Novia. Boleh. Assalamualaikum. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Eh, aku tuh sebenarnya punya mah, Mbak. Punya mah. Terakhir mungkin udah sampai ke GERD ya. Sering bolak-balik ke dokter di USG gitu. Memang gasnya ini apa namanya penuh di ulu hati gitu. Nah, tapi semenjak awalnya hemohimpomia ginseng, yang saya nggak bisa pedas, nggak bisa telat makan, itu aman gitu loh. Saya udah dulu tuh kalau makan saya selalu jam 7 pagi, jam 12, jam 5 sore. Nggak bisa lewat itu tuh udah yang rungsing, udah yang cranky gitu, udah yang pusing. Teman-teman saya tuh semua tahu gitu. Jadi satu waktu saya setelah minum HPG itu kan udah aman tuh ya. Nah, waktu saya ke apa ke kawinan malam, saya nggak makan jam 5 itu saya nggak makan karena udah aman kan, sudah tidak ada masalah gitu. Saya ke kawinan jam 7 setengah 8 baru makan tuh setengah 8 malam. Nah, waktu itu kebetulan catering nomor satu lah di Jakarta. Saya coba lah semua si stall-stallnya sampai si buffetnya saya coba dikit-dikit tapi begitu saya pulang di perjalanan di mobil tuh saya nggak begah gitu loh Mbak. Jadi nggak bisa duduk tuh harus tegap gitu. Eh saya ingat langsung saya minum Fine saya minum Fine terus nggak nyampe 1 menit kali ya udah hilang aja gitu kayaknya udah cepet banget penyerapannya. Nah di situ saya bilang ya Allah benar-benar ya ini apa hebatnya Fine gitu. Terus yang untuk yang kedua testimoni yang terbaru yang tadi suami saya bilang bisa membantu untuk yang diare meskipun belum begitu banyak penelitiannya gitu. Waktu SA kemarin itu saya salah makan siang kali ya. Saya diare. Jadi waktu S1 itu saya bolak-balik kamar mandi SA hari pertama. Nah malamnya ketemu Mbak Silvi, saya cerita dikasihlah Fine tuh ya. Kemudian saya waktu itu tidak bawa Fine dikasih Fine sama Mbak Silvi. Seketika saya minum saat itu nggak lama udah, iya saya baru ngeh. Oh iya ya setelah itu saya nggak diare lagi. Saya baru ngeh pas suami saya cerita untuk diare gitu. Oh iya ternyata bisa gitu. Kan saya pertamanya mikir ini kan ada nanasnya gitu. Masalah nggak ke lambung saya gitu. Justru kan kalau orang diare takutnya eh, apa makan yang berserat tinggi jadi tambah bermasalah gitu kan. Tapi ya waktu itu saya bilang ya udah saya minum dan saya tadi baru ngeh ya pas suami saya cerita oh ya ternyata benar gitu. Itu kali Mbak Silvi. Oke, terima kasih Teh Novia untuk sharingnya. Jadi Bapak Ibu semua ya, gimana hari ini sharingnya bagus banget ya. Makasih banyak loh Dokter Alfian ya, makasih banyak Teh Novi dan saya jadi banyak tahu jadinya ya. Ternyata saya baru tahu loh soal saya pernah dengar soal bromelain itu, tapi saya nggak tahu bromelain itu sebagus itu dokter. Ya terus saya juga baru tahu soal papain itu dan bahkan saya juga baru tahu kalau Finezym itu juga Kayaknya mengandung udah serat ya. dipotong. Wah, itu sih benar-benar sebuah ilmu yang menurut saya bagus banget yang membuat saya semakin percaya diri mengkonsumsi Finezym dan juga men-sharingkan ke banyak orang. Ya jadi maksudnya jadi masuk logika gitu. Oh, kenapa Finezym itu bisa membantu orang yang kena ada GERD atau ada sakit MAH dan sebagainya. Nah, dokter, ini saya banyak sekali menerima WA yang menuliskan seperti ini.
sayang banget ya Dokter Alfian bicaranya di MB9 pagi, banyak yang nggak bisa dengar. Boleh nggak undang Dokter Alfian di Zoom bedah produk Minggu malam? Wah, saya bilang, ya betul-betul saya juga pas tadi dengerin dokter cerita rasanya sayangnya kalau yang denger sedikit. Ya jadi nanti mungkin boleh dokter minta waktunya kapan kita atur, boleh ya? Untuk dokter mungkin bisa berbagi kepada teman-teman semua lebih banyak audiensnya yang bisa mendengar, mungkin juga bisa tanya jawab karena kan memang kalau pagi begini limited waktunya. Ya, tapi mungkin bisa minta waktunya dokter untuk Zoom yang lebih panjang. Setuju nggak teman-teman yang di Zoom ini? Ya, Ya, setuju Setuju, ya? setuju. Nah, Setuju. ini temennya Setuju. nodong di depan ini. Setuju, setuju. ya boleh, boleh Terima Insya kasih Allah Pak Mbak Dokter. Sip, David. boleh ya? Ya, Wah, terima kasih dokter. Saya sudah thank you in advance dulu nih. Oke, semuanya terima kasih. Saya oke.